Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengirim pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 301 sampai bab 310. Pada saat ini, Sofia hanya memiliki satu perasaan, ketakutan. Dia benar-benar ngeri. Helikopter dan proyek 1 miliar. Ini adalah pertempuran yang agak besar. Sofia terhuyung mundur sambil berkata, "Kamu pasti salah, Ben. Kamu pasti salah." Yoshua berlari dan mengumumkan, "Ini tidak salah, Sofia. Kedatangan Ben memang sudah diatur oleh temanku itu. Namun, teman itu suka bercanda dengan orang-orang. Dia hanya bercanda tentang helikopter dan proyeknya. Meskipun demikian, emas dan perhiasan semuanya asli. Terima kasih, Ben. Terima kasih banyak." Kerumunan terkejut. Akan baik-baik saja jika helikopter dan proyek itu hanya lelucon belaka. Yoshua mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Ben. Namun, Ben menyorotinya dengan jijik. "Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Juga, saya tidak bercanda. Saya memberikan helikopter dan proyek secara gratis. Jika Anda melanjutkan omongan kosong Anda, saya akan menuntut Anda karena pencemaran nama baik." Yoshua langsung ketakutan. Situasinya aneh. Dia tidak di sini untukku. Kalau begitu, siapa yang berani mengundang Tuan Williams? Zeke sambil tersenyum memegangi Sofia, yang terus mundur. "Apakah Anda senang, Nona Sofia? Apakah Anda mengatur agar Ben mengirim mas kawin?" Sophie bertanya. "Bukan hanya Ben," jawab Zeke. "Dokter-dokter ini dan kembang api itu. Aku yang mengatur semuanya." Sofia menatap Zeke, saat matanya berlinang air mata. "Zeke, aku butuh waktu sebentar." Zeke membekukan kepala Sofia dan menariknya ke dalam pelukannya. "Oke." Kemudian, Ben berjalan ke arah Zeke dan membungkuk sebelum berkata, "Keluarga Williams sekarang berada di ambang kehancuran, Tuan Zeke. Hanya Anda yang memiliki kekuatan dan keberuntungan untuk membuat keluarga Williams melewati cobaan ini. Bahkan kontribusi kecil dari sumber daya Anda akan cukup. Silakan kembali, Tuan Zeke. Keluarga Williams tidak dapat melakukan ini tanpa Anda." Zeke mulai tidak sabar. "Kau harus kembali, Paman Williams." "Kau menakuti Sofia." Ben tersenyum kecut. Pemuda itu penuh kebencian seperti biasanya. Jika ada yang memperlakukannya dengan baik, dia akan membalas budi 10 kali lipat. Sayangnya, dia tidak akan pernah memaafkan orang-orang yang telah melewatinya. Kyle Callum dan keluarga Williams dari Ateville adalah contoh sempurna. Keluarga Kyle pernah menyelamatkan Zeke, dan Zeke sekarang memperlakukan anggota keluarganya seperti emas. Sementara itu, keluarga Williams pernah meninggalkannya. Jadi dia sekarang menolak untuk membantu mereka tidak peduli meskipun banyak mereka yang memintanya. Ben menghela nafas. "Aku akan memperlakukannya lebih baik jika aku tahu. Bukan untuk keluarga Williams, tapi demi saya sendiri." Ben minta diri dan pergi. Zeke sudah dengan sopan menyuruhnya pergi. Jadi tidak melanjutkan permohonannya. Pada kenyataannya, melakukan hal itu hanya akan membuat Zeke semakin kesal. Jika itu terjadi, akan lebih sulit untuk bertemu dengannya lagi. "Aku satu-satunya jembatan antara Zeke dan keluarga Williams sekarang. Aku tidak bisa membiarkan dia memotongku juga." Tempat itu kembali hening setelah kepergian Ben. Semua orang menatap Zeke dengan sungguh-sungguh, berpikir bahwa dia adalah putra terlantar dari keluarga Williams. Dia pernah harus mengais-ngais orang lain untuk makan gratis. Namun, ia naik ke tampuk kekuasaan dan mendominasi dengan kekuatannya sendiri. Bahkan keluarga Williams pun kini harus meminta bantuannya. Dia bukan pekerja konstruksi seperti yang diklaim Yoshua. Dan dia juga bukan mainan anak laki-laki. Penduduk desa diliputi oleh emosi yang campur aduk. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan rasa iri dan penyesalan yang mendalam. Mereka iri pada Kyle karena telah mengadopsi seorang pemuda yang begitu cerdas. Keluarga ini harus menjadi yang paling beruntung di dunia saat ini. Lebih jauh lagi, mereka menyesal tidak menerima Zeke sebagai bagian dari keluarga mereka sendiri.
Kebaikan benar-benar adalah keindahan terbesar. Olivia menutupi wajahnya dan berlutut di tanah sambil menangis. Zeke mendekat dan membantu berdiri. Jangan menangis, Bu. Hari ini seharusnya menjadi hari kebahagiaan. Olivia dengan ringan meninju dada Zeke. Kamu anak bodoh. Kamu berubah dari tidak memiliki apa-apa menjadi sosok yang begitu kuat. Kamu pasti telah melalui banyak hal. Kenapa kamu tidak datang mencari kami selama masa-masa terberatmu? Mengapa kamu harus melalui semuanya sendirian? Kami masih bisa menjagamu. Zeke menyeka air mata Olivia sambil tersenyum. Orang luar hanya tahu seberapa tinggi seseorang terbang. Namun, faktanya tetap bahwa hanya orang tua yang akan peduli tentang betapa lelahnya seseorang. Kyle tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dengan air mata mengalir di wajahnya. Ini luar biasa. Cantik, aku selalu tahu bahwa Zeke istimewa. Seorang pria yang disukai oleh Tuhan yang suatu hari akan menjadi cemerlang. Menjadi objek kekaguman semua orang. Dia bukan pekerja konstruksi atau mainan anak laki-laki. Tak satu pun dari kalian yang berhak mengejeknya. Kerumunan tampak penuh penyesalan. Anda masih belum dalam kondisi terbaik. Tuan Kalum. Anda tidak boleh terlalu tegang. Dokter tua itu menjelaskan kepada Kyle. Ayo, mari kita kembali dan merawatmu. Kyle dengan keras kepala menolak. Tidak. Ini adalah puncak kehidupan hari ini. Aku tidak akan melewatkannya. Sofia tertawa di antara air mata. Kamu harus pergi, ayah. Ini tidak seperti Zeke pergi kemana-mana. Kamu bisa minum di sana setelah kamu pulih. Kyle tidak bisa menahan tawanya. Baiklah. Aku pergi dulu. Zeke, mari kita minum bersama nanti. Kamu akhirnya memenuhi syarat untuk minum denganku. Hahaha. Dokter itu tersenyum kecut. Bukan hal yang mudah. Menurunkan tekanan darah Kyle. Tapi sekarang, itu mungkin melonjak sekali lagi. Zeke tersenyum pada Sofia. Kau ratu hari ini, Sofia. Semua orang di bawah kekuasaanmu, termasuk aku. Saatnya membalas budi kepada semua orang. Baik dan buruk, mata ganti mata. Penduduk desa langsung tegang. Selama ini, Kyle dan keluarganya telah diganggu oleh semua orang. Keluarga itu membuang sampah di depan pintu mereka. Wilayah mereka juga diambil dari mereka. Bertentangan dengan keinginan mereka. Dengan kekuatan Zeke, itu akan menjadi sepotong kue. Mengambil balas dendam atas penduduk desa. Semua orang menatap Sofia memohon. Dengan hati mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Lupakan saja, gumam Sofia. Semua orang seperti keluarga di sini. Tidak ada gunanya memperebutkan hal-hal sepele seperti itu. Penduduk desa langsung merasa lega dan mulai membuat mereka marah. Dengan hati yang baik. Tidak heran kamu sangat termotivasi, Sofia. Serahkan semua penyiraman di rumahmu kepadaku mulai sekarang, Sofia. Ya, ayahmu dulu sangat kesulitan menyirami sawah karena kakinya. Penduduk desa selalu membantu kalian. Kami akan terus menikmati seperti dulu. Sofia tersenyum. Itu benar. Tetanggaku selalu membantu menyirami tanaman. Terima kasih. Sayangnya, mungkin tidak perlu lagi. Tidak ada jalan sama sekali. Karena Zeke saat ini berkembang. Sudah pasti bahwa dia tidak akan mengizinkan mereka melakukan pekerjaan kasar seperti itu. Dia melanjutkan. Omong-omong, Zeke, hanya ada satu sumur di desa. Tapi sumur itu rusak. Kita tidak bisa menggunakannya untuk menyirami tanaman kita. Mungkin kamu bisa mengeluarkan uang untuk menggali beberapa sumur lagi. Zeke mengangguk. Tentu, itu tidak masalah. Tapi penyiraman tanaman sudah tepat. Sudah terlambat untuk mulai menggali sumur sekarang. Bagaimana dengan ini? Aku akan membuat hujan sekarang. Kerumunan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang ini pasti bercanda dengan kita. Anda mungkin kaya dan berkuasa saat ini. Tetapi bagaimana Anda bisa mengendalikan cuaca? Sofia bahkan mengira dia bercanda. Oh, ayolah. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Dia menceramahinya sambil tertawa. Jangan mulai mengatakan bahwa kamu bahkan mengenal Zeus. Membuatnya membawakan kami hujan. Zeke terdiam. Bagaimana saya membodohi diri sendiri? Ini hanya hujan. Bukan. Mungkinkah sulitkah itu? Mereka tahu bahwa pembuatan hujan itu ada. Bukan. Dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon Soul Wolf. Bagaimana kabarmu, Soul Wolf? Kami bersembunyi dan kami siap bergerak kapan saja. Oke, bagus. Aku butuh bantuan untuk sesuatu yang lain. Tidak ada sumur di White Ridge.
Kirimkan kami hujan. Tidak masalah. Aku akan segera membereskannya. Zeke menutup telepon dan menjelaskan kepada Sofia. Hujan akan turun di sini sekitar 1 jam lagi. Sofia. Kerumunan meledak menjadi tawa. Orang ini benar-benar berpikir dia dewa sekarang. Dia mengatakan bahwa hujan akan turun atas perintahnya. Apakah dia baru saja menelepon Zeus? Apa lelucon? Tatapan dingin Zeke jatuh ke Jonas dan Yoshua kalung. Sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan skor kita. Berdebar. Kedua pria itu sangat ketakutan sehingga mereka segera terjatuh. Yoshua sangat ketakutan sehingga dia mengompol. Astaga. Apa yang telah kulakukan? Dia benar-benar menghancurkanku. Aku tidak akan melakukan apapun pada Sofia jika aku tahu ini akan terjadi. Jonas juga penuh dengan keputusasaan. Dia memikirkan kembali bagaimana dia berencana menghancurkan Zeke. Dengan bekerja dengan Tuan Forest untuk 50.000. Seandainya dia tahu betapa menonjolnya Zeke, dia tidak akan melakukannya. Bahkan hingga 50 juta. Duo ayah dan anak itu mulai memohon. Saat air mata mengalir di wajah mereka. Kami salah. Zeke, mohon maaf kami. Kami mohon. Aku berjanji tidak akan mengganggu Sofia lagi. Ya, mulai sekarang. Kita akan tinggal 1 mil jauhnya dari manapun Sofia berada. Tampaknya olah Zeke akan melepaskan mereka dengan mudah. Kamu membuat kakak perempuanku menangis 2 kali. Aku ingin kalian berdua membutakan dirimu dan membuat kesal. Apa? Kedua pria itu benar-benar hancur. Mereka akan sama saja mati tanpa penglihatan mereka. Mereka memohon dan menangis tanpa henti. Tampak benar-benar acak-acakan. Pada akhirnya, Sofia yang angkat bicara. Lupakan saja, Zeke. Ini tidak seperti mereka benar-benar jahat. Hanya hukuman sederhana yang bisa. Zeke tidak senang tentang itu. Tapi mereka mengesankan. Sofia, kamu mengatakan bahwa aku adalah ratu hari ini. Apakah kamu akan kembali pada kata-katamu? Baiklah kalau begitu. Zeke kecewa. Sesuai keinginan kamu. Sofia menyoroti Jonas. Pergi. Ambil hadiah pernikahanmu dan pergi dari sini. Jangan menodai rumahku. Oke. Dengan gembira. Jonas dan Yoshua langsung berlari ke rumah Sofia. Mengambil hadiah pernikahan itu. Ayo pulang. Zeke, ajak Sofia. Aku akan membuatkanmu babi kukus. Terima kasih Sofia. Suara Kyle terdengar. Dari dalam tenda. Tunggu aku. Hei, jangan bergerak. Aku masih berusaha mengobatimu. Tegur dokter itu. Lupakan saja. Saya ingin minum dengan anak saya. Haha, ayo. Dokter, Anda harus bergabung dengan kami. Dokter terdiam. Sofia tidak menyadari apa yang harus dia kumpulkan dari semua ini. Oleh karena itu, dia hanya menyarankan. Lanjutkan saja pengobatannya, ayah. Kamu bisa minum ketika kamu lebih baik. Tidak. Aku harus minum sekarang. Desak Kyle. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan pada bajingan itu. Dokter itu dalam keadaan terjepit. Yah, silakan saja. Tapi ini terakhir kali kamu minum sampai kamu pulih. Kami akan melanjutkan perawatan ketika kamu sadar besok. Lagi pula kamu tidak diizinkan tinggal di sini selama 1 atau 2 hari lagi. Kyle tertawa. Itu tidak masalah sama sekali. Bawakan kami minuman keras yang enak. Zeke. Sejujurnya, Zeke tidak perlu pergi mencari minuman keras. Karena toko swalayan desa secara sukarela menawarkan beberapa minuman keras kepada mereka. Restoran juga telah memasak berbagai hidangan untuk mereka. Zeke menawarkan untuk membayar makanannya. Tetapi mereka semua menolak untuk mengambil uangnya. Bagaimanapun, mereka melakukan semua ini untuk mendapatkan poin brownies dengan Kyle dan keluarganya. Kyle sangat gembira. Dia mulai menenggak minuman keras setelah pesta. Tidak pernah berhenti tertawa. Sekitar setengah jam kemudian, guntur terdengar di Whiteridge. Hujan segera mulai turun. Daerah itu hanya akan mengalami hujan seperti itu setiap beberapa tahun sekali. Kyle terhuyung-huyung menuju pintu dengan botol di tangan. Matanya memerah saat dia menatap hujan yang turun. Putraku berhasil. Dunia ada di bawah perintahnya. Dia sekarang bisa memanggil hujan dan badai hanya dengan tangan lambaian. Dia melemparkan kembali minumannya dan menghabiskan setiap tetesnya. Kemudian, dia mulai jatuh ke tanah. Zeke yang gesit dengan cepat memegang pria itu. Kau terlalu banyak minum. Ayah. Istirahatlah. Kyle benar-benar sia-sia. Tapi dia tidak bisa berhenti bertanya. Kamu berhasil, Zeke.
Bagus sekali. Aku benar tentangmu. Sofia mengakui kepada Zeke setelah membawa Kyle kembali ke kamarnya. Hadiahmu terlalu berharga untuk digunakan olehku, Zeke. Kamu harus mengambil kembali untuk dirimu sendiri. Jangan menjual dirimu sendiri. Sofia, jawab Zeke. Kakakku harus menikmati hal-hal terbaik dalam hidup. Bagaimana itu bisa terlalu berharga untukmu? Aku bahkan berpikir bahwa itu mungkin tidak cukup baik untukmu. Melihat betapa ngototnya Zeke, Sofia hanya bisa mencoba bernegosiasi. Bagaimana dengan ini? Aku akan menyimpan perhiasan itu sebagai kenang-kenangan. Kamu harus mengambil helikopter dan memproyeksikan kembali. Lagi pula aku tidak bisa menerbangkan helikopter. Jadi itu akan sia-sia. Aku akan memberi pilot. Puff. Sofia tertawa. Kamu benar-benar berpikir cepat. Tapi lupakan saja. Aku takut ketinggian jadi tidak akan pernah berani naik helikopter. Untuk proyek, aku terlalu tidak berbudaya. Aku tidak tahu apa-apa tentang manajemen. Jika kamu mengizinkanku, aku hanya akan menghancurkannya. Tidak apa-apa, Sofia. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Seperti bos. Yang akan kamu lakukan hanyalah menghitung uangmu setiap hari. Serahkan semua operasi konstruksi kepada bawahanmu. Sofia bingung. Aku hanya gadis desa yang bodoh. Mereka tidak akan pernah mendengarkanku. Bagaimana jika seseorang mencoba berkomplot melawanku? Menonton proyek. Zeke memikirkan hal ini sejenak. Bagaimana dengan ini, Sofia? Aku akan menjadikan proyek ini bagian dari Linton Group. Kamu akan mendapat dukungan Linton Group. Jadi tidak ada yang berani diam-diam membuat masalah atau menipumu. Sofia lihat ke ibunya. Olivia tersenyum. Karena Zeke begitu bijaksana. Mungkin kamu harus menyukainya, Sofia. Sofia mengangguk. Kemudian, Zeke menyampaikan kepada Olivia, Bu, aku datang ke sini dengan tujuan untuk membawamu dan ayah tinggal di kota. Kemasi tasmu dan kita akan berangkat besok. Namun, Olivia hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku sangat menghargai pemikiran itu, Zeke. Tapi kita lahir di sini dan dibesarkan di sini. Ini adalah rumah kita. Meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat lain hanya akan sulit bagi kita. Jika kau benar-benar ingin menunjukkan rasa terima kasihmu, kembalilah dan kunjungi kami lebih sering. Olivia tetap gigih tidak peduli berapa banyak Zeke mencoba membujuknya. Jadi dia hanya bisa menyerah. Mereka sudah pada usia seperti itu. Mereka mungkin tidak terbiasa tinggal di tempat lain. Tiba-tiba, Sofia mengeluarkan secarik kertas dari sakunya dan menyerahkannya kepada Zeke. Apakah kamu masih ingat ini, Zeke? Zeke dengan hati-hati membuka lipatannya. Hanya untuk berubah menjadi merah. Saat dia menyadari apa itu. Catatan ini adalah arsip Zeke di masa lalunya. Surat cinta yang dia tulis untuk Sofia saat dia masih muda dan polos. Tulisan tangan dan pesannya tampak kekanak-kanakan. Tapi itu adalah perasaannya yang paling murni dan paling tulus. Kembalikan itu padaku, Sofia. Dia menyindir dengan seringai konyol. Aku masih muda dan bodoh saat itu. Ya, benar, kata Sofia sambil menyimpan surat itu. Aku menyimpan ini untuk ditunjukkan kepada calon adik iparku. Gelak tawa pecah di dalam kamar. Keesokan harinya, Zeke mengucapkan selamat tinggal kepada mereka setelah sarapan. Keluarga yang terdiri dari 3 orang berdiri di pintu untuk mengantarnya pergi. Banyak penduduk desa juga datang untuk mengirim Zeke. Dia masuk ke mobilnya dan melaju pergi. Tidak pernah melihat ke belakang. Dia takut dia akan merindukan Sofia. Jika dia menoleh, Sofia kembali ke dalam dan menangis. Aku juga mencintaimu, Zeke. Dia berharap, berjanji erat pada surat cinta itu. Sayangnya, aku tidak cukup baik untukmu. Maaf. Sedangkan di dalam rumah Jonas dan Joshua kalung, mereka berdua telah mengalami ketidaknyamanan total di depan seluruh desa kemarin. Mereka tidak bisa lagi keluar rumah. Terlebih lagi, sekarang proyek itu ada di tangan Sofia. Dia pasti akan mengusir mereka. Itu akan menjadi perjuangan untuk memenuhi kebutuhan. Orang-orang yang merokok tanpa henti. Tampak sangat mengantuk. Mereka bahkan tidak repot-repot untuk sarapan. Tiba-tiba ponsel Joshua berbunyi. Matanya menyala saat dia mengeluarkannya dan melirik ke arah layar. Itu adalah surat perintah penangkapan yang datang dari dunia bawah tanah distrik Riverdale. Orang yang dicari adalah Zeke Williams. Siapapun yang memberikan petunjuk tentang Zeke Williams akan diberikan 500.000. Mereka yang mengetahui keberadaannya akan langsung diberikan 1 juta.
Yoshua sangat gembira. Ayah, ini kesempatan kita untuk membalas dendam. Namun, Jonas menamparkan wajah Yoshua. Persetan, kenapa kamu masih berpikir untuk membalas dendam? Zeke Williams adalah anggota keluarga Williams di Ateville. Melawannya tidak ada bedanya dengan menggali kuburan kita sendiri. Jangan pernah berpikir untuk menyeretku bersamamu. Saya mengingatkan Anda. Bersihkan mata Anda dengan baik sebelum Anda menyebabkan lebih banyak masalah. Yoshua terlihat kesal. Kita tidak perlu melakukan apapun untuk membalas dendam. Ayah, orang lain ingin menghancurkan Zeke Williams. Kita bisa membantu mereka. Jonas bingung. Hah, siapa yang berani melawan Zeke Williams? Samuel, beruang hitam. Apa? Jonas mulai marah. Tuan beruang hitam. Raja dunia bawah tanah Riverdale. Haha, Anda baru saja membuat Samuel kesal. Zeke Williams. Anda sama saja sudah mati. Jadi bagaimana jika Anda berasal dari keluarga Williams? Keluarga, itu tidak berarti apa-apa jika kamu melawan penguasa bawah tanah. Cepat laporkan keberadaan Zeke. Yoshua. Yoshua mengangguk dan segera menghubungi atasannya. Haun. Haun sangat gembira mendengar berita itu. Haha, pekerjaan yang bagus. Yoshua, ini kesempatan kita untuk menjadi kaya. Aku akan segera memberitahu mereka. Haun menyampaikan pesan itu kepada atasannya, yang kemudian melakukan hal yang sama kepada atasannya. Setelah melewati sekitar 8 saluran, berita itu akhirnya sampai ke Samuel. Mata pria itu berkelebat dengan pembunuh. Akhirnya aku mendapatkanmu, Williams. Ini akan menjadi peringatan kematianmu 1 tahun dari hari ini. Namun, bajingan itu sekarang ada di White Ridge. Dia harus melewati pusat kota yang sibuk. Tidak akan mudah untuk pindah ke sana. Berikan perintah ini. Cari tahu cara untuk menarik Zeke Williams ke dermaga terbengkalai Dunes. Dengan keseimbangan 1 kali 10 juta. Tidak butuh waktu lama bagi perintah Samuel untuk mencapai Haun. Bagus, Haun. Tuan beruang hitam berkata untuk menemukan cara membawa Zeke Williams ke gudang yang ditinggalkan di Dunes. Hadiahnya 3 juta. 3 juta. Mata Haun disemprot. Dengan jumlah uang ini, dia bisa hidup mewah selama sisa hidupnya. Dia dengan cepat menghubungi Yoshua. Kerja bagus, Yoshua. Tuan beruang hitam mengatakan untuk menemukan cara untuk menarik Zeke Williams ke gudang yang ditinggalkan di Dunes. Hadiahnya adalah pembayaran 1 kali 1 juta. Yoshua menjadi terlalu bersemangat sehingga dia gagal berbicara dengan baik. 1 juta. 1 juta. Semua gadis di White Ridge akan melemparkan diri ke arahku. Dan aku akan bermain dengan sebanyak yang aku mau. Dia berpikir sejenak dan segera menemukan ide cemerlang. Tolong aku, Haun. Zeke Williams akan melewati County 324. Lemparkan pecahan kaca atau paku ke jalan utama. Itu pasti akan melubangi bannya. Haun tersenyum. Tentu. Tidak masalah. Kami akan membagi keuntungan 1 juta secara merata di antara kami. Akankah 70-30? Gan. Yoshua bertanya dengan hati-hati. Lagi pula, kami adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan Zeke Williams. Kamu hanya bersembunyi di bayang-bayang. Kamu terlalu banyak bicara. 60-40. Jangan berharap mendapatkanmu. Yoshua mencuitkan giginya. Baik, 60-40 itu. Keserakahan Haun tidak diukur. Dia sudah diam-diam menyimpan 2 juta untuk dirinya sendiri. Meskipun demikian, dia masih menginginkan tambahan 400.000. Yoshua menutup telepon dan menoleh ke Jonas. Ayo pergi. Ayah, saatnya kita menghasilkan banyak uang. Segera. Keduanya menuju Zeke Williams dengan minivan Chevrolet tua yang mereka penasaran. Zeke Williams mengemudi di jalan raya County 324 dalam kebosanan. Dia melihat sekelilingnya dengan harapan. Mengantisipasi serangan diam-diam Samuel. Namun, setelah menunggu begitu lama, sepertinya tidak ada yang terjadi. Kesabaran Zeke menipis. Dia telah berpikir untuk menggunakan kesempatan ini untuk membuang Samuel. Mengambil alih pasukan dunia bawah Riverdale. Membuatnya kembali ke rumah sebelum malam tiba. Dia berharap untuk memberitahu istrinya bahwa dia baru saja mendapatkan proyek lain senilai 5 miliar untuk Linton Group. Wanita itu pasti akan terkejut. Apakah Samuel sangat tertarik? Dia tidak takut, kan? Saat dia mulai khawatir, tumpukan pecahan kaca di jalan di depan menarik perhatiannya. Tumpukan itu jelas diletakkan di sana dengan sengaja. Senyum terbentuk di bibir Zeke. Ini tentang waktu. Dia dengan berani melewati pecahan kaca.
Sayangnya, dia telah meremehkan bannya. Ban tidak meledak. Frustrasi. Zeke mengatur jadwal mundur dan mengemudi di atas kaca lagi. Sayangnya, ban tetap utuh. Persetan Zeke mengutuk saat dia keluar dari mobil, menendang salah satu larangan. Bam, akhirnya meledak. Kemudian, dia kembali ke mobil saat dia dengan santai mulai merokok. Ayo, Samuel. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah minivan Chevrolet melintas dari belakang. Zeke segera menurunkan mobilnya, melambai ke arah minivan. Berhenti, berhenti. Chevy itu berhenti dan dua orang turun. Jonas dan Yoshua kalung. Mereka tampak sangat senang melihat jalan yang penuh dengan pecahan kaca dan ban yang pecah. Seperti kata pepatah, sebuah rencana yang dimulai dengan catatan yang baik setara dengan keberhasilan di tengah jalan. Saat ini, mereka sudah setengah berhasil. Itu berarti 500.000 sekarang dalam genggaman mereka. Jika semuanya berjalan lancar, mereka akan segera menerima sisa setengah dari hadiah. Kebetulan sekali, Tuan Williams. Jonas menawarkan sambil tersenyum. Apa yang kamu lakukan di sini? Hai, ini semua berkat lelucon terkutuk. Seseorang melemparkan kaca ke jalan, dan banku pecah. Yoshua dengan hati-hati mengamati ban itu, sambil berkata dengan santai, ban ini sudah rusak parah. Saya rasa Anda tidak akan bisa diperbaiki. Apakah Anda punya ban serep? Tuan Williams, Anda harus menggunakan ban cadangan. Yoshua menutup mulutnya dengan penyesalan. Persetan, kenapa aku mengingatkannya untuk menggunakan cadangan? Bagaimana saya akan memancingnya ke dermaga yang ditinggalkan jika dia benar-benar mengganti bannya dan pergi? Brengsek, seharusnya aku meninggalkan mulut sialan ini di rumah. Zeke juga terikat. Sialan. Apakah kamu bodoh? Bagaimana aku harus menjawabmu? Baiklah, saya memberitahu Anda bahwa saya memiliki cadangan. Bagaimana saya akan menyingkirkan Samuel jika saya mengganti ban saya dan pergi? Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak punya cadangan. Mereka akan menjadi curiga. Ruang ada di pantat mobil. Jonas menendang kaki putranya. Tutup. Ban serep adalah ban cadangan. Bagaimana jika ban lain meledak nanti? Apa yang akan dilakukan Tuan Williams? Terjebak di antah-berantah. Saya punya ide. Karena Yoshua dan saya di sini, mari kita antar Anda untuk mendapatkan ban baru. Kebetulan saya tahu ada bengkel tidak terlalu jauh dari sini. Zeke langsung ikut-ikutan. Ya, kamu ada benarnya, Jonas. Baiklah kalau begitu, bawa aku untuk mendapatkan ban baru. Lalu turunkan aku kembali ke sini. Tidak masalah. Jonas menjawab dengan senang hati. Yoshua membawa mereka ke arah dermaga terbengkalai Dunes. Segera, dia berbelok ke sebuah kota kecil. Kota ini memiliki beberapa bengkel mobil. Jonas langsung tegang dan menjadi marah. Astaga, apakah bocah ini meninggalkan otaknya di rumah? Dari semua rute, mengapa dia memilih untuk mengambil yang ini? Bagaimana jika Zeke melihat bengkel dan memilih untuk membeli larangan di sini? Kami masih lebih dari 10 kilometer jauhnya dari dermaga. Zeke langsung merasa canggung. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Setidaknya ada 3 bengkel tepat di depan. Mengaku aku berpura-pura tidak melihat mereka. Bukankah itu akan meningkatkan kekayaan orang-orang ini? Tapi jika aku berhenti dan mengambil larangan di sini, aku tidak akan bisa bertemu Samuel. Kotoran. Kedua orang ini idiot. Sambil berpikir, Jonas mengalihkan perhatian Zeke dari jalan dengan berbicara padanya. Zeke dengan senang hati terlibat dalam percakapan, tanpa melihat keluar jendela. Mereka berdua menghela napas panjang lega setelah mobil melaju keluar dari kota kecil. Syukurlah dia tidak memperhatikan bengkel, pikir Jonas. Syukurlah dia tidak menyadari bahwa aku memperhatikannya, pikir Zeke. 20 menit kemudian, mereka tiba di dermaga terbengkalai Dunes. Ini adalah dermaga yang sama di mana Samuel dan yang lainnya disergap oleh pria berpakaian hitam sebelumnya. Melihat betapa sepinya tempat itu, Zeke berkomentar dengan rasa ingin tahu. Tidak ada jiwa di daerah ini. Bagaimana bengkel bisa bertahan di sini? Yoshua menjawab, "Oh, tidak ada mobil di sini. Tetapi ada banyak kapal. Orang-orang di sini terutama fokus memperbaiki larangan kapal. PF tidak dapat mengendalikan dirinya." Zeke tertawa bahak. Memperbaiki ban untuk kapal. Apapun yang Anda katakan saat itu. Jonas dan Yoshua tampak canggung. Namun, melihat Zeke berhenti mengejar masalah itu, mereka berdua menghela napas lega.
Mereka membawa Zeke ke gudang yang ditinggalkan. Gudang itu tampak sangat berantakan, dengan sampah konstruksi dan ember yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana. Bahkan ada bekas kebakaran besar. Ini bengkel, Zeke berkomentar. Bagiku itu lebih mirip tempat pembuangan sampah. Di mana tukang reparasinya? Suruh dia keluar. Raut wajah Jonas dan Yosua langsung menjadi gelap. Ayo keluar, Tuan Beruang Hitam. Tepuk tepuk tepuk. Sesosok muncul dari balik tumpukan konstruksi, disertai suara tepuk tangan. Selamat datang. Kamu akhirnya sampai di sini. Itu tidak lain adalah Samuel. Duo ayah dan anak kalung mendekat. Kami telah membawa orang itu, Tuan Beruang Hitam. Samuel mengangguk setuju. Bagus. Jangan khawatir, Anda akan mendapat ketidakseimbangan penuh. Kedua pria itu sangat gembira. Terima kasih, Pak. Zeke tersenyum pada mereka. Hehe. Aku sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalian benar-benar berakting dengan baik. Jonas mencibir. Cukup omong kosongmu, Williams. Kami akan membalas dendam 10 kali lipat atas apa yang telah kau lakukan pada kami kemarin. Yah. Itu tergantung pada apakah kamu cukup mampu untuk melakukannya. Zeke mengangkat bahu. Samuel menyela pembicaraan mereka. Riverdale menyambut Anda, Tuan Williams. Zeke menoleh ke Samuel. Dan Anda, nama saya Samuel. Semua orang di dunia bawah tanah memandang saya dan memanggil saya Tuan Beruang Hitam. Zeke mengangguk. Memem, kamu memang terlihat seperti beruang. Omong-omong, di mana kamu menaruh semua madumu? Samuel membeku. Sayang, apa yang kamu bicarakan? Winnie the Pooh suka madu. Bukankah kamu juga? Samuel terdiam. Dasar bajingan. Kau penuh omong kosong. Zeke Williams. Yosua meraung. Tuan Beruang Hitam adalah penguasa dunia bawah tanah Riverdale. Dia akan memiliki lebih dari sekedar madu. Samuel terdiam sekali lagi. Kamu bajingan. Dia menjatuhkan Yosua ke tanah dengan satu tendangan dan mengejek. Jadi kamu Zeke Williams, yang berbicara semua orang. Kamu tidak terlihat terlalu istimewa. Kamu bahkan dituntun olehku dengan begitu mudah. Zeke tipis tersenyum. Pernahkah Anda memikirkan alternatif lain? Mungkin. Bagaimana jika saya berjanji untuk datang? Atau mungkin, bahkan sayalah yang menyebarkan berita tentang kedatangan saya di Riverdale. Samuel mendecakkan lidahnya. Sepertinya kamu cukup percaya diri. Kurasa kamu masih belum menyadari situasi yang kamu hadapi. Tapi tidak apa-apa. Aku akan berpura-pura menyadarinya sekarang. Ayo keluar, teman-teman. Suara langkah kaki yang kacau di seluruh gudang. Banyak pria berlari keluar dari balik tumpukan sampah tak lama kemudian. Setidaknya ada 500 orang. Mereka telah mengepung seluruh gudang. Dan sekitar 40 orang berdiri tepat di pintu masuk. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa melarikan diri. Samuel tersenyum dingin. Yah, kamu seharusnya takut setengah mati sekarang. Namun, jika kamu sujud seperti anak baik dan menyerahkan dirimu, aku mungkin akan menyelamatkan hidupmu. Namun, Zeke tampil setenang biasanya. Apakah kalian meminta rasa obat sendiri? Yah, itu sempurna. Ini adalah kesempatan bagus untuk menangkapnya dengan mudah. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Soul Wolf. Aku telah menemukan orang yang mencuri madu Pooh Bear. Kami berada di dermaga terbengkalai Duns. Cepatlah, dipahami. Samuel tertawa dingin. Sudah terlambat untuk memanggil bantuan sekarang. Saat bawahanmu menginjakkan kaki ke Riverdale, tidak ada satupun dari mereka yang akan meninggalkan tempat hidup-hidup ini. Zeke kepala. Siapa bilang aku memanggil bawahanku? Samuel terdiam sejenak. Lalu siapa yang baru saja kamu telepon? Jenderal Utara. Mata semua orang melebar. Kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku akan kencing sendiri. Apakah dia baru saja mengatakan dia dipanggil Jenderal Utara? Betapa bosannya Jenderal North untuk peduli dengan apa yang terjadi di sini. Jika dia mengenal Jenderal Utara, maka aku pasti berteman baik dengan Great Marshal. Haha, Zeke puas dengan kekecewaan. Niatnya adalah untuk menakut-nakuti mereka. Namun, mereka malah tertawa. Di manakah kepercayaan paling mendasar antar manusia? Sementara itu, Soul Wolf menutup telepon dan transmisi ke letnannya. Pasukan kirim. Kami menuju ke dermaga terbengkalai Duns. Untuk alasan apa? Jenderal, mari bertanya dengan penuh hormat. Kami telah menemukan orang yang mencuri madu Pooh Bear. Keheningan yang mati. 5 menit kemudian,
Soul Wolf mulai dermaga terbengkalai menuju Duns dengan cara yang megah. Membawa serta beberapa ribu tentara dan lebih dari 50 kendaraan militer. Berita penangkapan Zeke Williams menggemparkan seluruh dunia di bawah tanah Rivermouth. 20 pemimpin kuat yang pernah memimpin lebih dari 300 orang untuk mencapai prestasi besar akan segera jatuh. Semua orang terkejut, apalagi Hades. Dengan segala kekuatannya, tidak terkecuali. Hades adalah raja abadi dunia bawah tanah Rivermouth. Siapapun yang masuk harus tunduk atau mati. Bahkan seseorang seperti Zeke Williams tidak dapat melanggar aturan ini. Hades dengan cepat mengumpulkan 10 pemimpin untuk mengendalikan setiap kota di Rivermouth. Hari ini, dia akan membuat contoh dari mereka yang menentangnya. Dia akan menyingkirkan Zeke Williams sebagai pengingat bagi para pemimpin bawah tanah ini agar tidak kehilangan diri mereka sendiri. Orang-orang ini selalu memamerkan wilayah mereka. Begitu penuh dengan diri mereka sendiri. Namun, mereka hanya bisa menundukkan kepala saat minum teh di Grand Imperial Tea House. Karena ini adalah wilayah Hades. Hades akhirnya muncul. Sementara semua orang menantikan kedatangannya. Mereka segera berdiri untuk menyambutnya. Sebagai tanda hormat, Hades melihat sekelilingnya dan terlihat sedikit kecewa. Apakah T-Rex tidak ada di sini? Dia menanyakan yang sudah jelas. Semua orang tahu bahwa Hades telah menyerahkan dirinya kepada Zeke Williams. Salah satu preman dengan cepat bangkit dan menyatakan kesetiaannya. T-Rex benar-benar bajingan karena memperlakukan orang lain sebagai imbalan. Dia benar-benar tidak menghormatimu, Hades. Bagaimana kalau aku menangkapnya dan membawanya? Kau bisa menghukumnya sesukamu. Hades menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Orang dewasa tidak lagi mendengarkan orang tuanya. Dia bisa melakukan apa yang dia mau. Hanya saja dia mungkin telah memilih untuk melayani tuan yang salah. Semua orang mengerti apa yang dimaksud Hades dan mulai memujinya. Dia pasti memilih tuan yang salah, Hades. Tidak diragukan lagi. Hanya kau yang pantas memerintah Rivermouth, Hades. Tidak ada orang lain. Bahkan Zeke Williams hanyalah seorang petani di depanmu, Hades. Hidup Hades. Hades sangat senang disanjung oleh semua orang. Dia menghela napas dan meratap. Zeke Williams benar-benar hebat. Sayangnya, dia terlalu arogan dan mengecewakan. Dia tidak cocok untuk menjadi bos. Tapi dia petarung yang hebat. Dia pasti akan terbang tinggi jika dia berjanji setia kepada saya. Namun, dia mengumandangkan pertemuan semuanya sendiri. Dia menggali kuburnya sendiri. Survival of the fittest. Janji Eclipse. Ini adalah hukum yang tidak pernah berubah. Jika Zeke Williams mati, itu adalah kehendak surga. Tidak perlu bagimu untuk merasa kasihan, Hades. Hades mengangguk. Aku tidak punya pilihan jika surga ingin mengambilnya. Darren Collins secara alami menerima berita itu juga. Timnya sekarang dalam kekacauan dan bawahannya dipenuhi dengan kekhawatiran. Zeke Williams pasti selesai kali ini. Sebelumnya, Zeke baru saja mengalahkan 300 antek. Dengan bantuan lebih dari 20 orang dan mesin pembunuh seperti Soul Wolf. Namun, Zeke melawan 500 orang sendirian kali ini. Bagaimana dia bisa menang? Jika dia mati, domain ini pasti akan runtuh. Apa yang akan mereka lakukan? Darren Collins merasa sangat cemas. Tetapi permukaannya tetap tenang. Dia adalah domain kehidupan. Jika dia mengibarkan bendera putih, itu sama dengan mengibarkan bendera putih. T-Rex yang berwatak keras menemukan Darren. Cepat dan kirim orang-orangmu untuk menyelamatkan Tuan Williams. Collins, kamu masih akan berhasil tepat waktu. Darren menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa melakukan itu. Tuan Williams telah memerintahkan kita untuk tidak melakukan sesuatu yang diizinkan sampai dia memanggil kita. Lakukan sesuatu yang melepaskannya. Tapi kami mencoba menyelamatkannya. Ini akan terlambat pada saat Anda menerima panggilan teleponnya. Selain itu, kami tidak tahu apakah dia bahkan memiliki kesempatan untuk menggunakan teleponnya. Darren dalam keadaan terjepit. Kemudian, seorang bawahan masuk. Anda memiliki surat pengampunan dari Hades, Tuan T-Rex. Dikatakan bahwa selama Anda berjanji setia kepada Hades, domain ini akan menjadi milik Anda. T-Rex menatap surat itu sambil berpikir keras. Beberapa detik kemudian, dia meraih surat itu dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Sialan, diampuni. Aku sama saja mati tanpa Tuan Williams. Jika Tuan Williams mati, aku akan membalas dendamnya. Neraka jika aku menyerah pada musuh-musuhnya. Darren Collins mengurangi. Loyalitasmu layak dipuji.
T-Rex. Tentu saja, biarkan aku memperbaiki ini, Collins. Jika kau rusak, aku pasti akan membalasmu juga. Persetan dengan itu, seolah-olah aku akan hancur. Tiba-tiba, ponsel Darren berdering. Dia buru-buru mengeluarkannya. Zeke Williams menemukan. Tuan Williams akhirnya meminta bantuan. Serunya, kumpulan pasukan. Tidak perlu mengumpulkan siapapun. Semua orang sudah menunggu di pintu, kata T-Rex. Cepat dan jawab teleponnya. Mari kita lihat apa yang dia inginkan. Darren segera menjawab. Di mana Anda, Tuan Williams? Kami akan segera mengirim cadangan. Buat apa ribut-ribut? Saya hanya ingin bertanya. Apakah Anda tahu bengkel mobil? Tanya Zeke. Darren bingung. Apa hubungannya dengan bengkel mobil? Tetap saja. Dia menjawab dengan hati-hati. Ya, ada apa? Tuan Williams. Banku rusak. Ambilkan yang baru. Ingat. Aku butuh satu untuk Santana tua. Bawalah saat aku menyuruhmu datang. Darren terdiam. Begitu juga T-Rex. Apa yang terjadi? Sementara itu, di dermaga terbengkalai Duns, Samuel hampir kehilangannya. Bajingan ini benar-benar memikirkan mobil jeleknya saat ini. Apakah dia tidak peduli padaku? Ini terlalu banyak. Saya sudah memilikinya. Apakah kamu menguji kesabaranku? Bajingan. Samuel berteriak. Yah. Selamat. Aku sudah benar-benar kehabisan. Kejar dia. Teman-teman, bunuh dia. Ya Pak. Jeritan itu begitu keras sehingga seluruh gudang bergetar sedikit. Dengan senjata di tangan mereka, para antek dengan cepat mendekati Zeke. Tunggu. Zeke buru-buru memanggil. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.